Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran IPAS. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 4 dari buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial SD kelas 4, bab 2 anak-anak, wujud zat dan perubahannya. Topik C, bagaimana wujud benda berubah, ada di halaman 56 sampai dengan 59. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Materi C3 anak-anak, apa itu menyublim dan terdeposisi? Selain berubah wujud dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi padat, ternyata benda juga bisa berubah wujud dari padat ke gas dan dari gas ke padat loh. Bagaimana caranya? Yuk kita coba cari tahu dengan melakukan percobaan berikut ini. Materi mari mencoba anak-anak membuat kristal. Alat dan bahannya yang ke-1 masker, kedua pembakar spiritus atau kompor kecil, ketiga gelas kimia dan kaca arloji atau panci dan tutupnya, keempat es batu, kelima kapur barus, 1 butir ukuran besar atau 5 butir ukuran kecil, dan yang keenam kaki 3 dan kawat kasa. Langkah percobaannya anak-anak, percobaan ini harus dengan pendampingan guru. Selalu gunakan masker selama percobaan. Langkah yang ke-1, rangkailah alat dan bahan seperti pada gambar berikut. Di sini sudah diberi contohnya anak-anak. Ini letak pembakar spiritus, letak kaki 3, kawat kasa, kapur barus di dalam gelas kimia. Selanjutnya kaca arloji atau tutup panci dan es batu diletakkan di permukaan kaca arloji. Kedua, amati perubahan yang terjadi pada kapur barus. Hati-hati jangan sampai menghirup gas dari dalam gelas. Ketiga, setelah kapur barus terlihat mulai mengecil, matikan api. Keempat, amati bagian bawah kaca arloji. Apa yang terbentuk? Pada bagian bawah kaca arloji akan terbentuk kristal anak-anak. Yang kelima, pengamatan lebih lanjut harus dilakukan dengan bantuan guru. Yang keenam, cuci tangan dengan bersih setelah menyelesaikan percobaan ini. Pertanyaan ketiga anak-anak, adakah benda yang menempel di permukaan kaca arloji? Menurut kalian, benda apakah itu? Ya, ada benda yang menempel di permukaan kaca arloji. Menurut saya, benda itu adalah kapur barus. Ke pertanyaan keempat anak-anak, jika seandainya tidak diletakkan es pada kaca arloji, menurut kalian apa yang akan terjadi? Jika tidak diletakkan es pada kaca arloji, kapur barus tidak akan menempel pada permukaan kaca arloji. Pertanyaan kelima anak-anak, coba utarakan pendapat kalian, apa gunanya diletakkan es di atas kaca arloji? Pendapat saya, es diletakkan di atas kaca arloji gunanya untuk menurunkan suhu di sekitar kaca arloji sehingga uap kapur barus yang berwujud gas bisa berubah wujud menjadi padat kembali. Belajar lebih lanjut anak-anak, itu sebabnya kapur barus yang kalian panaskan menjadi semakin kecil. Sebagian kapur barus berubah menjadi gas dengan bau yang sangat khas. Perubahan wujud benda padat menjadi gas disebut dengan sublimasi. Gas memiliki karakteristik yang mudah bergerak bebas kemana-mana. Itu sebabnya kalian melihat uap kapur barus menyebar ke segala arah, bahkan tercium ke seluruh kelas. Adanya kalor atau panas dari api akan membuat gas semakin menyebar. Baik, kita cermati bagannya anak-anak. Ini kapur barus yang merupakan benda padat ketika menerima kalor atau dipanaskan akan mengalami sublimasi anak-anak sehingga berubah wujud menjadi benda gas. Ketika kalian meletakkan es di atas kaca arloji, suhu di permukaan kaca arloji akan turun. Uap kapur barus yang menempel di permukaan tutup kaca arloji akan berubah wujud menjadi padat kembali. Suhu yang dingin akan membuat uap kapur barus kedinginan dan akhirnya diam.
Uap berkumpul di permukaan tutup panci atau kaca arloji membentuk sebuah padatan seperti kristal. Proses perubahan wujud benda gas ke padat disebut juga dengan istilah deposisi. Perubahan wujud dari benda gas ke padat disebut dengan istilah deposisi. Kita cermati bagannya anak-anak. Di sini benda gas tadi dicontohkan uap kapur barus. Apabila melepaskan kalor atau didinginkan akan mengalami deposisi sehingga berubah wujud menjadi benda padat. Apa yang sudah aku pelajari? Yang ke-1, mencair atau meleleh adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Kedua, membeku adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. Ketiga, menguap adalah perubahan wujud benda dari cair ke gas. Dan yang keempat, mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas ke cair. Yang kelima anak-anak, sublimasi adalah perubahan wujud benda dari padat ke gas. Keenam, sebaliknya perubahan wujud dari gas ke padat juga disebut deposisi. Ketujuh, agar dapat mencair, menguap, dan sublimasi, materi perlu dipanaskan atau menyerap kalor. Yang kedelapan, agar dapat membeku, mengembun, dan deposisi, materi perlu didinginkan. Ini harusnya huruf I anak-anak. Didinginkan atau melepas kalor. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.